Bab 2057. Sembarangan bicara. 1. Di kejauhan, Mileye masih saja memukuli pria manusia dewa itu dengan kasar, sama sekali tidak berencana berhenti. Ezra segera berkata pada Ella, "Cepat suruh dia hentikan." Ella tersadar dari lamunan, segera menarik Mileye dengan sedikit emosi. "Apakah kamu tahu siapa dia?" Mileye mengedipkan mata beberapa kali. "Tidak peduli siapapun dia, asalkan kamu tidak suka, aku akan memukulinya terus." Ella menatap Mileye dengan tajam. "Kamu pasti sengaja menjadikanku kambing hitam." Mileye menggelengkan kepala dengan ekspresi wajah kecewa. "Nona Ella, apakah di matamu aku sungguh orang seperti itu?" Ella menjawab dengan nada dingin, "Kamu ini sama sekali tidak jujur." Saat Mileye baru akan bicara, pria manusia dewa yang berada di kejauhan mendadak berkata dengan kesal, "Ella sialan, berani-beraninya kamu menyuruh orang memukuliku, kamu." Mileye marah besar setelah mendengarnya. Berani-beraninya memarahi mentor Ella, "Sini kamu." Selesai bicara, dia melaju lagi ke depan. Sebelum melakukan persiapan, pria manusia dewa itu terkena tinjuan di bagian kepala hingga hancur. Saat ini, semua orang benar-benar tercengang. Langsung dibunuh. Ekspresi wajah Ella menjadi pucat. Dengan suara gemetaran dia berkata, "Kamu." Mileye melihat ke arah Ella sambil membela diri, "Dia menghinamu." Ella menjawabnya dengan kesal, "Tahukah kamu siapa dia? Dia adalah cucu dari wakil dekan di sini." Mileye mengerutkan kening sembari berkata, "Keturunan terpandang." Ella menatap Mileye tajam. "Benar, dia adalah keturunan terpandang." Mileye malah terlihat sama sekali tidak peduli. "Aku Mileye paling tidak suka melihat keturunan terpandang dengan sikap seperti itu." Menara kecil tiba-tiba berkata, "Majikan muda, apakah kamu bisa berpikir dulu sebelum bicara?" Mileye. Di hadapan Mileye, Ella berkata dengan suara serius, "Kamu benar-benar bodoh. Apakah setiap kali merasa tidak senang kamu boleh membuat kekacauan? Tanpa kemampuan, tanpa latar belakang, jangankan membuat kekacauan, sekalipun berbuat baik, kamu tetap saja harus berpikir dulu." Mileye sedikit mengerutkan kening. Jadi klan manusia dewa selalu serumit itu. Saat Ella akan berbicara, tiba-tiba saja sebuah tekanan menakutkan datang dari kejauhan. Melihat situasi itu, para pelajar manusia dewa di lokasi langsung berekspresi serius. Saat ini, seorang tetua manusia dewa hadir di hadapan semuanya. Orang yang datang adalah Denny, wakil dekan di seminari itu. Denny mengarahkan pandangan pada Mileye, "Kamu yang membunuhnya." Mileye menganggukkan kepala, "Benar." Kedua mata Denny sedikit terpejam. "Siapa yang memberimu nyali sebesar ini?" Selesai bicara, dia melihat ke arah Ella. "Apakah kamu, mentor Ella?" Semua mata seketika tertuju pada Ella. Akankah Ella melindungi Mileye? Ella terdiam sesaat, lalu berkata, "Tidak ada kaitannya denganku." Mileye hanya tersenyum tanpa mengatakan apapun. Denny kembali menatap Ella. "Mentor Ella, kamu yang menyelamatkan manusia ini, dan kini dia melakukan pembunuhan secara terang-terangan dalam klan manusia dewa. Bagaimana pendapat kamu soal ini?" Ella terdiam. Denny mendadak tertawa dingin. "Jangan bilang kamu masih ingin membela seorang manusia biasa yang bersalah." Ella menghela nafas, melihat Mileye sambil berkata, "Aku tidak terlalu suka dengan manusia dewa yang kamu bunuh itu, tetapi, bagaimanapun juga dia adalah manusia dewa, bukan manusia biasa, dan kamu telah membunuh manusia dewa, karena itu tetap harus mati." Selesai berkata, dia mulai membaca mantra mencoba menyalakan larangan dalam tubuh Mileye. Di saat inilah suaranya mendadak terhenti,
karena sebuah pedang menancap ke dalam lehernya. Dua mata Ella melotot besar. Ella merasa sulit sekali percaya dengan situasi itu. Orang yang melakukannya adalah Mileye. Timbul niat dalam hati Mileye. Sebuah cahaya pedang Tao terbang dengan cepat. Sebelum Denny menyadari semuanya, kepalanya telah putus dan terbang sangat jauh. Meski Denny adalah seorang wakil dekan, namun sebagian besar manusia dewa dalam seminari itu adalah pelajar. Mereka hanya suka melakukan penelitian, dan sesungguhnya kemampuan mereka sangat lemah. Tentu saja, yang terpenting adalah Mileye sudah mampu masuk ke dalam ruang waktu tingkat keempat. Melihat Mileye membunuh Denny dalam hitungan detik, semua orang di sana tercengang. Terbunuh begitu saja. Mileye melihat ke arah Ella, lalu tersenyum berkata, apakah sedikit mengejutkan? Ella menatap Mileye dengan tajam, kamu. Mileye hanya tersenyum dengan semua itu, laranganmu sama sekali tidak berguna padaku. Ella berkata dengan suara berat, kita teman, bukan? Mileye mengedipkan mata beberapa kali, sembarangan. Selesai berkata, dia pun mengangkat kepala dan melepaskan tebasan pedang. VTTT. Nyawa Ella terbang begitu cepat. Teman. Dia merasa lucu sekali, bisa-bisanya wanita itu mencoba mengelabuhinya. Di saat inilah, Ezra yang berada di samping tiba-tiba berkata, manusia biasa, kamu. Mileye melihat sekilas Ezra dan lainnya, serahkan semua penelitian ilmiah yang kalian punya, segera. Para manusia dewa emosi mendengarnya, namun Ezra malah segera berkata, berikan padanya, cepat. Cepat berikan. Selesai berkata, dia mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan diberikan pada Mileye. Para manusia dewa yang tersisa terdiam sesaat. Salah satu pelajar berkata dengan syarah berat, Mentor Ezra, bagaimana bisa kita diancam oleh seorang manusia biasa? Aku. Sebelum selesai bicara, sebuah pedang tiba di hadapannya. Pelajar itu sangat terkejut. Segera mengubah perkataannya, aku rasa, boleh saja. Selesai berkata, dia segera mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan untuk diberikan pada Mileye. Manusia dewa lainnya. Dengan sangat cepat, semua manusia dewa di sana memberikan cincin penyimpanan kepada Mileye, dan isi di dalam cincin penyimpanan itu tentu saja jerih payah mereka seumur hidup. Mileye menerima semua cincin penyimpanan itu, melihat sekilas ke atas, lalu berkata, sampai jumpa. Selesai berkata, dia langsung menghilang dari tempat semula. Setelah kepergiannya, Ezra Yuan pun menghela nafas lega. Seolah teringat sesuatu, ekspresi wajahnya seketika menjadi buruk. Manusia itu telah menjadi masalah besar bagi kita. Tidak boleh dibiarkan, dia harus kita habiskan, dia. Di saat inilah Mileye mendadak muncul kembali di hadapannya, tersenyum berkata, kaget tidak? Ezra tercengang, baru akan menyerang, Mileye malah mengangkat tangan dan menebaskan pedang mendahuluinya. PVTTT. Kepala Ezra putus dan terlempar jauh. Lancang sekali. Dari ujung langit terdengar sebuah teriakan penuh amarah. Mileye langsung berbalik badan dan menghilang. Sesaat setelah menghilangnya Mileye, seorang tetua hadir di hadapan semua orang. Bersambung. Bab 2058. Sembarang bicara. 2. Yang datang adalah tetua utama, Zolayan. Melihat Mileye melarikan diri, Zolayan berkata dengan sangat kesal, lancang sekali. Selesai berkata, dia menjulurkan tangan. Di luar beberapa lapisan ruang waktu, Mileye mengerutkan kening, dia mendadak berbalik badan. Di saat itu pula terlihat sebuah tangan berukuran besar sedang mengarah padanya.
Tekanan yang besar langsung menutupi ruang waktu tempat dia berada. Miley mengerutkan kening, dengan jarak yang begitu jauh, dirinya tetap saja terkejar. Tanpa banyak berpikir, dia langsung menarik pedang dan menebasnya. Hum. Diiringi dengan penghancuran oleh cahaya pedang, tubuh Miley terdorong jauh, namun, di saat bersamaan tangan raksasa itu juga hancur berkeping-keping. Miley yang baru saja berhenti total dikejutkan lagi oleh sebuah hawa kuat yang datang menyerang. Miley sedikit memejamkan kedua mata, tanpa memilih melawannya dengan keras, dia langsung menyalakan pedang biru gaib untuk pergi dari ruang waktu itu. Dan setelah dia menghilang, Zola Yan pun muncul. Melihat Miley menghilang lagi, kening Zola mengerut hebat. Bisa-bisanya manusia biasa itu menghilang dari pengawasannya yang ketat. Di saat inilah ketua klan manusia dewa, Braxton, muncul di sana. Zola berkata dengan serius, bukankah manusia biasa itu sudah ditanamkan larangan oleh Ella? Braxton menggelengkan kepala, terlalu ceroboh. Zola menjawab dengan suara rendah, Ella terlalu ceroboh. Kita semua telah menilai rendah manusia biasa itu. Braxton melanjutkan, yang terpenting saat ini adalah menemukan manusia biasa itu. Zola mengangguk, seolah teringat sesuatu, dia lanjut bertanya, apakah Jenderal Dewa Bonar sudah gugur? Braxton menganggukkan kepala, benar. Selesai berkata, raut wajahnya menjadi sangat suram, sejak tadi aku sudah mendalami masalah ini, dan sampai kini, belum bisa dipastikan dia mati di tangan wanita bergaun polos atau bukan. Zola kembali bersuara rendah, sungguh tidak menyangka, manusia biasa bisa berkembang hingga sekuat ini. Braxton berkata, ini bukan saat untuk memikirkan kasus itu, yang terpenting adalah menemukan beberapa manusia biasa itu secepatnya. Mereka bisa menembus larangan yang ditanamkan klan manusia dewa, ini artinya mereka adalah orang-orang berbakat. Dan sekarang, mereka sudah tiba di alam semesta kita, jika membiarkan mereka mengenal peradaban Shinto lebih dalam, terutama Miley, dia telah membawa pergi cincin penyimpanan Ezra Yuan, aku cukup cemas dengan hal ini. Selesai berkata, dia tiba-tiba menoleh, turunkan perintah, semuanya cari keberadaan Miley. Turuti perintah. Dari arah yang tidak jauh, sebuah suara terdengar. Braxton melihat ke kejauhan, tetua Zola Yan, masalah Miley aku serahkan padamu. Aku akan mencari tahu kabar kematian Jenderal Dewa Bonar. Zola terdiam sesaat, lalu berkata, aku akan mengerahkan semua Jenderal Dewa. Braxton terkejut mendengarnya, lalu bertanya, semua Jenderal Dewa. Zola menganggukkan kepala, tidak hanya itu, aku juga akan mengerahkan semua prajurit perang. Selain itu, aku juga akan memanggil 10 besar Jenderal Dewa untuk kembali. Braxton kebingungan mendengarnya, tetua utama Zola, musuh kita hanyalah seorang manusia biasa. Zola melihat Braxton sambil menjelaskan, aku tidak akan pernah meremehkan mereka lagi. Terutama Miley, dia membunuh wakil dekan dalam hitungan detik, apa arti semua ini? Ini artinya selama dikurung beberapa hari, kemampuannya meningkat begitu pesat. Braxton terdiam sesaat. Zola menghela nafas perlahan, firasatku mengatakan, kita mungkin juga telah meremehkan wanita bergaun polos dan pria berbaju biru. Braxton menjawab dengan suara berat, sebelumnya Ella pernah berkata padaku, bahwa wanita bergaun polos paling tinggi hanya mencapai master tingkatan 8. Karena pedangnya tidak bisa menembus ke dalam ruang waktu tingkat keempat, dia. Zola yang mendadak menambahkan, dia sudah mati. Braxton. Zola menatap Braxton sembari melanjutkan, ketua klan, Ella sudah mati. Mati karena kecerobohannya, juga mati karena meremehkan musuhnya. Jika kita masih percaya dengan perkataannya, mungkin saja juga akan berakhir sama sepertinya.
Braxton terdiam seketika. Zolayan melanjutkan perkataan, hingga saat ini, Valentino sudah mati, Justina sudah mati, Bonner juga sudah mati. Ditambah dengan Ezra Yuan dan lainnya, kenapa kita tidak lebih berhati-hati dengan beberapa manusia biasa itu? Apalagi beberapa manusia biasa itu menembus larangan kita tanpa bekerja sama. Ini artinya, bakat dan kemampuan mereka tidak lebih lemah dari kita para manusia dewa. Kita harus memperhatikan mereka dengan lebih serius. Braxton menjawab, memang benar yang tetua utama katakan, dan mulai saat ini, semua master boleh kamu kerahkan dengan maksimal. Hanya saja, Mileye sudah melarikan diri. Bagaimana kamu akan mencarinya? Zola tersenyum berkata, memaksanya muncul bukanlah hal yang sulit, karena dia ingin melindungi para manusia biasa. Dan para manusia biasa akan menjadi pertimbangan besar baginya. Braxton pun menganggukkan kepala, bisa dimengerti. Kalau begitu jalankan saja. Zola yang berbalik badan pergi. Braxton terdiam beberapa saat, lalu ikut berbalik badan pergi. Setelah keduanya pergi, seorang pria mendadak muncul di sana. Dia adalah Kaisar Jun. Kaisar Jun yang waktu itu hampir terbunuh oleh wanita bergaun polos. Kaisar Jun mengeluarkan selembar gambar dan memperhatikannya sesaat, lalu melihat ke kejauhan dan berkata, klan manusia dewa ingin membunuh kakak dari wanita bergaun polos, dan sesuai dengan kemampuannya, kakak wanita bergaun polos sungguh bukan tandingan yang setara dengan klan manusia dewa. Sayangnya, wanita bergaun polos dan pria berbaju biru sama sekali tidak berencana turun tangan. Hanya mengandalkan kemampuanku sendiri juga tidak mungkin bisa mengalahkan klan manusia dewa. Tidak bisa dibiarkan, aku harus cari bantuan, lalu membantu Tuan Muda Ye saat dibutuhkan. Tiba saatnya nanti aku akan berkorban lebih banyak. Dengan begitu Tuan Muda Ye pun berhutang budi besar padaku. Sama halnya senior bergaun polos juga berhutang padaku. Sial, Kaisar Jun benar-benar cerdas. Selesai berkata, dia pun berbalik badan menghilang dari tempat semula. Cari bantuan. Bersambung.